Oke Kakak, kita sekarang kita mulai lagi, apa mau nunggu temennya, apa mulai sekarang, Kakak? Ya, ya, Kakak, kita mulai aja ya, karena waktunya sudah sore. Ya, oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kakak, pada kesempatan ini kakak sehat walafiat tanpa kekurangan sedikit pun dan selalu bersemangat ya untuk mencari ilmu di sini. Semuanya kakak-kakak saya juga sebagai pasil sambil belajar, kita sambil belajar ya. Itu dari pengalaman kakak-kakak semua, karena mau tidak mau istilahnya pengalaman itu sangat berharga ya kakak-kakak. Kita lanjut aja, uh, slide ya. Di sini kakak kita sekarang uh, modul 1.2 ya, dimana di sini kita tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK ya. Nah, selanjutnya di sini kakak kita kesepakatan bersama uh, menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, yang keempat menghargai waktu bersama, yang kelima maksimalkan fitur chat, yang keenam klik raise hand sebelum bertanya ya, angkat tangan gitu. Yang ketujuh, gangguan teknis adalah hal wajar. Nah, di sini kakak-kakak kalau ada yang gangguan atau wifi-nya nggak ada jaringan atau ada gangguan, bisa dihubungi Fasil. Ya, kemana? Kemana tujuan eh, hasil pembelajaran
untuk umum. Yang kelima, tujuan. Memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksi. Ya. Terus guru capaian. Guru memiliki perseptif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset based thinking, ya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Ya. Selanjutnya, tujuan. Capaian model. Guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Ya. Nah, nanti bagaimana manfaatkan aset yang ada di sekolah atau di lingkungan. Ya. Capaian pembelajaran khusus atau model. Ya, satu, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Ya. Dua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Ya. Ya, di sini ada sebuah gambar yaitu 7 aset modal utama. Yang pertama, manusia. Manusia sosial, politik, agama, fisik, lingkungan, atau finansial. Nah, di sini kakak-kakak semua yang dipelajari di modul itu ada 7 aset yang ada istilahnya di sekolah ataupun di lingkungan kita. Bagaimana memanfaatkannya 7 aset ini? Nah, sekarang itu 7 asetnya ini dihubungkan dengan bagaimana pembelajaran PJOK yang istilah PJOK berpusat pada murid. Ya. Nah, yang pertama itu manusia. Manusia itu adalah terdiri murid, guru, PJOK. Ya. PJOK orang tua, kepala sekolah, TU itu adalah aset manusia. Ya. Yang kedua, sosial. Sosial lingkungan sekitar kita berupa bentuk kelompok, ya, komunitas dan di sekitar kita. Ya. Yang ketiga, kelompok politik. Politik kebijakan kepala sekolah. Setiap langkah kita jalani jangan sampai tanpa ketahui oleh kepala sekolah akan misalkan minjam gedung dan lapangan dan lain-lain. Aset itu namanya aset atau izin sarana prasarana PJOK. Nah, yang
agama dekat dengan sarana madrasah, ya, yang bisa digunakan, ya. Tuh, fisik lapangan yang kita miliki, misalnya ya kakak, di lapangan kita tidak besar, tapi dengan ada 4 guru yang berkoordinasi bisa memanfaatkan lapang yang ada dan pembelajaran tetap fokus, ya. Terus yang lingkungan alam itu di sekitar yang kita ada, ya, di sekitar yang kita ada itu. Selanjutnya finansial berhubungan sekolah, siswa di sekolah, di lingkungan. Halo Kak, kayaknya sinyalnya patah-patah ya Kak Arif. Iya Kak, sinyalnya ini kurang bagus. Nah, di sini kakak agendanya yaitu 5. Yang pertama, pembukaan dan pengingat, kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan, ya. Yang kedua, berpikir berbasis aset atau kekuatan, asset based thinking, ya. Nah, yang di sini selanjutnya diskusi identifikasi situasi 3.4.5. Situasi 3. Pemanfaatkan aset dalam pembelajaran PJOK. Nah, situasi 4, ya, menerapkan pendekatan asset based thinking, ya. Situasi 5, pemanfaatan aset secara maksimal. Nah, di sini ya, yang aset ada 5, pemanfaatan aset secara maksimal. Yang selanjutnya memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan, ya. Yang terus penutup, refleksi, dan foto bersama. Selanjutnya, ya. Nah, apa ya, maaf. Agenda detail 5 menit pembukaan, ya, kesepakatan kelas dan tujuan 10 menit, kesan terhadap aset based thinking, ya. Terus 10 menit studi kasus 3, ya. 10 menit mengapa guru PJOK perlu
mempelajari dan menerapkan prinsip asset based thinking. Ya. 10 menit studi kasus 2. 10 menit di mana posisi guru PJOK dalam memanfaatkan aset yang dimiliki. Ya, selanjutnya studi kasus 5. Ya. Terus bagaimana strategi memanfaatkan aset dalam konteks pembelajaran PJOK. Ya. Yang selanjutnya penutup. Ya. Terus apa kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Ya. Nah, di sini ya lanjut. Nah, apa? Berdasarkan proses belajar Anda berdasarkan proses belajar kakak-kakak secara mandiri dan pengalaman setelah PGP. Nah, di sini apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan asset based thinking? Nah, ini ya. Terus kakak-kakak tuliskan dalam satu kalimat di kolom chat ya. Ya, kakak silakan, ada yang mau ngisi di tulisan dalam satu kalimat di kolom chat ya. Silakan kakak. Ya, ada yang mau tuliskan di dalam kolom chat kakak? Silakan tulis di kolom chat kakak. Ya, sekali lagi kakak, silakan kakak menuliskan di kolom chat ya.
Ya, silakan kakak-kakak yang mau open mic atau open mic. Ya, ya, Halo Kak, ya, ya Kak Sarul. pendekatan berbasis asset-based thinking adalah pendekatan yang berfokus pada aset atau modal dan Ya, kekuatan yang dimiliki, bukan pada kekuatan atau hal-hal yang negatif. Pendekatan ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, presentasi, dan pemberdayaan sumber daya. ya. Terima kasih Kak Sarudin. Ya, ada yang itu tanya, ya silakan yang lain. Ya, Halo Kak, saya pengen ini menambahkan. ya, Oke, ini kan apa namanya captionnya itu berdasarkan proses belajar Anda secara mandiri dan pengalaman setelah PGP ini. Sejujurnya saya masih belum menerapkan aset based thinking ini karena saya lebih berfokus pada apa namanya memperbaiki kekurangan daripada mengeksplor kelebihan saya. Ya emang itu hal yang perlu diperbaiki dari saya karena untuk saat ini saya masih belum terbuka untuk cara mengeksplor kelebihan saya gimana. Nah, itu dari sini mungkin saya butuh stimulus dari apa namanya rekan-rekan sekalian, kakak-kakak sekalian, bagaimana mungkin nanti akan ada masukan terkait gimana caranya ya walaupun secara teori ya gimana caranya ya, mengeksplor kemampuan kita sendiri. Misalnya kita memiliki kelebihan di administrasi, kita memiliki kelebihan mungkin di apa namanya pemahaman tentang bagian kurikulum. Nah, itu apa namanya sejujurnya saya belum sampai ke situ gitu untuk apa namanya untuk ini gitu. Maka maka dari itu saya perlu di sini bukan bukan saya apa ya saya hanya meminta kepada rekan-rekan yang lain gitu kakak-kakak sekalian seperti apa sih gitu mungkin nanti akan ada yang menjawab gitu ya Kak mungkin punya jawaban sendiri seperti apa sih eh, apa namanya meningkatkan kualitas kita gitu loh karena saya sampai sekarang saya sebenarnya hanya fokus pada kekurangan saya misalnya kekurangan saya gini Kak kekurangan saya itu kurang pede dalam berbicara mungkin ke siswa itu ke siswa karena kita terbiasa udah pede gitu kan tapi ketika kita berbicara di depan banyak orang gitu kan atau pada saat rapat atau pada saat kegiatan kelompok belajar gitu pada saat ikut ombel gitu nah itu rasa rasa canggung atau apa bicara terbata-bata itu suka keluar gitu Kak itu kekurangan nah itu saya suka fokus gimana caranya memperbaiki hal seperti itu tanpa mengeksplor apa sih kelebihan saya nah itu yang tanggapan dari saya terima kasih. ya. Terima kasih Kak Gipar. Ya, silakan ada yang mau jawab apa di saya tunjuk saja eh, ke Samsul. Ya, Kak. Ya, Gimana, Kak? Sorry, diulangi. ya. Tadi Ini kan menanggapi itu ya Kak Gifar ya? hmm, Atau gimana? ya hasil Kak Samsul yang tadi Mm-mm.
pertanyaannya. Ya, ya Kak Erwin, Coba silakan. bentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang Kak Gipar tadi ya, Ya, potensi yang ada dalam diri kita memang susah untuk digali. Dulu saya seorang pendiam, tapi lama-kelamaan karena sering tampil dan sering maju ke depan, dan alhamdulillah sekarang jadi motor penggerak di sekolah gitu. Nah, intinya potensi yang ada dalam diri kita ya keluarkan saja gitu. Jadi nyambung dengan asset based thinking yang ini. Nah, yang harus dikedepankan adalah satu, fokus pada kekuatan diri kita sendiri. Yang kedua, potensi apa sih yang ada dalam diri kita. Yang ketiga, sumber daya yang dimiliki oleh diri kita atau kelompok yang bisa dikeluarkan itu seperti apa gitu. Nah, terus yang berikutnya itu meningkatkan kepercayaan diri. Meningkatkan kepercayaan diri itu dengan berfokus kepada apa yang sudah dimiliki. Bukan yang dimiliki oleh orang, tapi yang dimiliki oleh kita, individu atau kelompok. Cenderung merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk berkembang lebih lanjut. Itu satu. Yang kedua, membangun kemampuan. Nah, ABT ini atau asset based thinking itu memungkinkan orang untuk lebih menyadari potensinya. Nah, kalau potensi saya dulu adalah pendiam, tapi karena sering berkomunikasi, sering berinteraksi, sering maju sebagai narasumber, akhirnya bisa mengeluarkan apa sih kemampuan, apa sih inovasi, apa sih kreativitas yang dimiliki oleh saya. Dan yang penting adalah sering berinteraksi dan sering berkomunikasi. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Nah, kita harus sering berkolaborasi, sering bertanya, sering berkomunikasi, sering mendekatkan diri dengan narasumber-narasumber, dengan fasilitator-fasilitator yang sudah handal. Akhirnya kita terpacu diri kita sendiri dan akhirnya bisa mengeluarkan kemampuan yang ada dalam diri kita. Dan yang terakhir adalah mengurangi defisit thinking. Defisit thinking ini kelemahan yang sering kita miliki gitu, atau kekurangan yang ada di diri kita itu pada saat tampil. Aduh, saya takutnya begini, aduh saya tidak layak, aduh saya begini. Nah, yang defisit thinking seperti itu harus dihilangkan, karena itu yang membuat diri kita akhirnya tidak bisa menyampaikan dengan lantang, dengan jelas materi yang apa yang harus kita sampaikan. Mungkin seperti itu ya Kak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Erwin. Kita sekarang, nah, jadi itu apa pandangan kakak terhadap pendekatan asset based thinking. Nah, di sini bahwa asset based thinking adalah memanfaatkan dan kekuatan yang bisa menjadi aura positif bagi kita untuk pembelajaran dengan asset based thinking ini ya. Tuh. Nah, selanjutnya apa asset based thinking adalah? Dengan asset based thinking ini mendorong guru PJOK untuk mengakui kekuatan kualitas positif yang aset yang dimiliki yang dapat meningkatkan optimisme, sikap positif. Ini membantu mengurangi negatif ya. Jadi kita dengan
ABT. Ini asset based thinking, ya. Based thinking, bagaimana kekuatan yang ada di sekolah bisa membuat kita optimis. Bagaimana pemanfaatan aset ada di sekolah. Terus mengapa? Nah, mengapa di sini jawabannya karena. Nah, capaian pembelajaran. Peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang dan atau lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Nah, di sini jangan sampai peserta didik kita yang menunggu dalam melakukan, karena basket itu bolanya cuman 2, akhirnya banyak menunggu. Tapi bagaimana mereka tetap berperan aktif dalam pembelajaran, ya, tetap dalam pembelajaran, ya, selalu aktif dalam pembelajaran. Ya, selanjutnya, nah, di sini studi kasus 3, ya. Pada saat menentukan tujuan pembelajaran, asesmen, dan aktivitas dan atau kegiatan dari capaian pembelajaran. Nah, di sini kakak-kakak saya buat kelompok, ya, itu untuk mengerjakan studi kasus, ya, yang terdiri yang kelompok 1, ya, saya pilih itu kelompok 1 studi kasus 3, Kak Umar yang pertama, yang kedua Kak Gipar, ketiga Kak Hasan, yang keempat Kak Budi, yang kelima Kak Rislan, ya. Terus yang kelompok kedua studi kasus 4, ya. Yang pertama Kak Sahrudin, kedua Kak Suhardinata, yang ketiga Kak Indri, yang keempat Kak Dita, yang kelima Rifki, ya. Terus yang kelompok ketiga studi kasus 5, ya. Yang pertama Kak Samsul, yang kedua Kak Muhammad Saifullah, yang ketiga Kak Richard, yang keempat Kak Andiana, yang kelima Kak Erwin, ya. Tulis di kolom chat Kak nama-nama kelompoknya. Ya, di kolom chat, ya, saya kirim Kak, ya, nama kelompok-kelompoknya.
Kak, saya sebutin aja Kak ya. Ya dicatat ya. Halo Kak, Udah suara. Kak, kalau saya udah saya catat kelompok Oh, saya. ya, udah ya. Yang kelompok 1 udah dicatat belum? Nggak apa-apa Kak, disebutin ulang lagi aja. Ya, ya udah. Ini ya, kelompok 1 udah studi kasus 3 ya. Kak Umar, Kak Gipar, Kak Hasan, Kak Budi, Kak Rislan ya. Terus yang kelompok 2 ya, studi kasus 4 Kak Sahrudin sama Kak Suhardinata. Yang ketiga Kak Indri, yang keempat Kak Dita, yang kelima Kak Ripki ya. Itu. Terus yang kelompok 3 studi kasus 5 Kak Samsul, Kak Muhammad Saifullah, yang ketiga Kak Richard ya, yang keempat Kak Andriana, yang kelima Kak Erwin ya. Itu kelompok-kelompoknya ya. Ya. Iya Kak. Maka ini untuk didiskusikan di apa namanya di Zoom ini atau didiskusikan di grup WA gitu. Nanti didiskusikan dan di screen ya. Ya Kak, itu. Oke, siap. Nah, Kak di sini saya udah share, ntar nanti didiskusikan ya. Yaitu identifikasi ya, ya dibuat PPT ya Kak. Nah, di sini identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan dalam situasi tersebut, jelaskan ya. Nah, terus identifikasi dan jelaskan aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut ya. Yang ketiga, jelaskan strategi apa yang dapat dikembangkan lagi berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Ya. Nah, di sini ya Kak, ini kelompok-kelompoknya ya.
3, Kak mau nanya, ya. kita kan suruh ditugaskan untuk mengerjakan atau mengidentifikasi situasi atau kasus, ya kan, yang kasus Mm-mm. 3 atau situasi 3, situasi 4 dan situasi 5. Nah, di situ kan ada LKPD-nya ya, kayak yang di halaman kedua per situasi ya. Di situasi itu kita mengidentifikasi apakah aset itu misalnya masuk dalam aset lingkungan dan alam, atau masuk dalam aset lingkungan masuk dalam aset fisik ataupun aset sosial dan sebagainya gitu Kak, atau gimana? Ya. Bentar ya, Kakak. Iya, soalnya tadi saya dengar katanya kita suruh bikin PPT ya, atau gimana ya tadi? Iya. Ya, disesuai dengan studi kasus, Kak. Enggak, soalnya ini kan kayak saya buka situasi 3 atau kasus 3 nih. Ya kan, saya buka terus di halaman keduanya sorry. Izin Kak Gipar, boleh tampilkan presentasinya nggak, Kak? Ya, ini kan yang di LMS ada itu itu bisa juga, itu buka tuh, klik aja situasi 3 Kak Arifin. Maaf. Ya. Kalau situasi 3 saya tidak bisa, Kak. Ya. Oh, nggak bisa. Iya. Itu. Oh gitu. Iya. Ya. Coba saya share Yang screen nggak kali ya, atau biar ini ya? Boleh Kak. Gini, Kak. Apa namanya? Gimana? Yang dikirim itu ke WA grup. Ya, tugasnya itu. Iya. Mohon maaf Iya. Kak. Hampir sama gitu Kak dengan isi yang situasi 3 itu. Iya. Cuma di situ ada, kita mau nanya, ada LKPD yang bentuknya itu kolom. Terus di situ tuh ada tulisan aset. Nah, itu kasus tersebut masuk dalam aset apa, misalnya aset lingkungan. Nah, itu kita mengidentifikasi gitu. Iya. Iya, dijelasin asetnya. Iya. Kalau memang seperti itu, bentar deh saya foto kali ya, ininya saya kirim ke grup ya. Iya, Kak. Boleh Kak. Nah, jadi kayak gitu Kak, yang di saya share grup, apakah yang kolom itu diisi oleh kita gitu, kita mengerjakannya di situ, atau gimana?
Iya, iya Kak. Iya, iya Kak, dikerjakan. Halo Kak Gipar. Oke, oke. Iya, Ya, jadi yang itu yang formatnya dari situ ya, Kak. iya, Formatnya itu seperti itu gitu. Kita iya, mengidentifikasi masuk dalam misalnya masuk dalam aset lingkungan kah atau aset sosial kah atau bahkan lebih dari satu aset, misalnya ada aset fisik, sosial, SDM atau sumber daya manusia, terus dijelaskan gitu ya, Kak. iya, iya Kak. Dijelaskan. Oke, oke, siap, siap. Ya, Mangga Kak Kak Samsul Samsul. itu kali mau ini. Enggak, ini Kak, saya mah cuma ini aja izin tanya itu Kak, mau apa? Nyinggung itu lagi kan tadi kan dengar dibikin PPT ya. Iya, Kalau apa saya ada luput baca ya? Kalau saya lihat kayaknya kita berdiskusi Kak di situ Kak. mm ya diskusi. Iya, maksudnya kita ada buat PPT, apa hanya berdiskusi aja gitu Kak? Maksudnya Eh, emang di ujungnya saya baca nih buat buat kita diskusi diskusi bahkan emang nggak diupload di LMS. Tujuannya untuk ya nanti referensi kita, penerapan kita iya, buat ya menghadapi kendala tantangan di sekolah kita nanti gitu. ya buat Jadi di share gimana Kak? Kak. Ada VPT apa diskusi aja itu Kak? Ya dibuat di share aja. Oh, oke oke. Oke, siap Kak. Ya, terima kasih Kak Samsul. Terus mau nanya juga Pak Kak, untuk teknis diskusinya seperti apa ya? Ini lanjut diskusi seperti ini atau gimana ya? Ya, nanti di apa namanya Iya nih Kak, dipresentasikan. jujur masih agak rancu ya pemahaman saya juga ini. Iya, kita kan jadikan ini tugasnya ini kan untuk identifikasi. Artinya Iya, kita kita kan udah diskusi diperkelompokin dulu. nih sama Kak Fasil nih, kita bagian identif Iya, Identifikasi. iya untuk kasusnya udah terbagi, Ada. kasus ini kelompoknya pun sudah Cuma ada. Terus untuk teknis pengerjaannya, nah tadi saya yang Kak Samsul itu juga sependapat, nggak melihat bikin PPT gitu, tapi lebih ke ada formatnya gitu di Ya, bawah tuh. Nah, ya, terus untuk teknis diskusinya seperti apa ya Kak ya? ya. Gini nanti itu Kak dipresentasikan. ini, Ya, mohon maaf Kak, ini yang tadi ditanyakan Kak Erwin sebenarnya Kak. Untuk forum diskusinya itu apa wadahnya, misalkan WA, kita bikin grup di kelompoknya itu tadi gitu, atau kita bikin Zoom baru gitu Kak. Gitu. Mungkin ada masukan kali dari kakak fasilitator untuk ya, eh, ruang diskusi kita tuh apa per kelompoknya gitu, selain Zoom ini. ya dibuat WA aja. Ya, buat di WA. Oke, siap. Berarti dibuat eh, grup di WA berarti ya Kak ya? Ya, ya, I- iya, ini kan ada keterangan gini Kak, setelah Bapak Ibu berdiskusi di LMS untuk lebih memperkuat pemahaman, silakan Bapak Ibu menganalisis situasi yang tadi tuh melalui 3 ruang diskusi terpisah BOR ya, yang tentunya telah tersedia di LMS. Nah, kan kita maksudnya di ruang besar. Saya belum ngerti ini Kak, bener jujur dah. Mempresentasikannya di mana hasil diskusinya? Di apa ruang besarnya itu maksudnya apa ya? Dipandu oleh fasilitator di ruang besar maksudnya apa nih? Di sini ya, di apa? Aplikasi Zoom Meet Di ini. Zoom. Ada yang presentasi ntar dari per kelompok gitu.
Ya, ini ya pertanyaannya ya Kak Samsul. Pemantiknya aja yang dijawab. Pemantiknya. Ya. Ya, pemantiknya aja yang dijawab. Dibuat PPT. Ya, itu. Nanti dipresentasikan. Ya gitu. Ya. Halo, Iya, iya, Kak Kak. Samsul. Gitu ya, Kak Iya, Samsul. iya siap, Kak. Ini kan kita dikelompokin nih, Kak. Iya. Kita cara bekerja kelompoknya gimana ya? Maksudnya ntar siapa yang presentasi Ya, hasil? kan di WA, diskusi di WA aja, Oh, Kak. di WA. Oke, Iya. Kak. Siap, Kak. Ya.
Maaf Kak, emang nggak kelamaan kalau buat sekarang, presentasi sekarang, diskusinya sekarang. Selesai jam berapa ini Zoom kita? Eh, nggak apa-apa Kak, kerjaan aja dulu. Ya, ditunggu. Barangkali ada yang sudah siap itu mau presentasi biar agak efektif waktunya. Ya, ya dipersilakan. Kalau udah selesai, silakan dipresentasikan Kak.
Oh, kakak udah ada yang selesai? Belum Kak, ini masih bingung ya mengidentifikasinya karena ada beberapa hal yang kurang masuk dengan pemantik tadi ya, pertanyaan pemantik tadi. Kalau pemantik yang tadi itu lebih ke aset yang berada di lingkungan, sedangkan di studi kasusnya itu ini lebih ke manusianya, cara belajarnya, terus sistem yang dipakai gitu. Itu seperti itu. Ya, terima kasih Kak Erwin. Ya, Kak Samsul. Ya, silakan Kak Samsul. Iya Kak, Ya, ya. ini kan kita agak gimana ya? Mungkin menurut saya udah jalanin aja dulu kayak. Maksudnya ntar setelah emang jamnya emang udah stop ya udah semaksimal maksimal kelas kita ya segitu gitu Kak. Ini jam juga ntar apa udah mau maghrib juga kan ntar. Maksudnya kalau emang nggak selesai atau ada satu kelompok yang selesai itu sebagai apa ini aja penguatan pemahaman kita nih ada satu kelompok yang udah kebayang nih pembelajaran hari ini tuh begini gitu Kak. Ya, ya boleh Kak Samsul. Ya tapi belum belum Kak, belum kita belum lagi diskusi nih. Ya.
Ya, eh, yang sudah selesai bisa dipresentasikan kakak-kakak. Ya, Kak Risan. Baik, mohon izin Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kelompok 1 ya, tadi sudah berdiskusi di WA Group, Ya, katanya biar lebih efektif kita akan tampilkan seadanya saja yang mungkin nantinya mungkin ini merupakan pandangan mungkin dari beberapa sudut pandang yang berbeda tapi nanti akan kita simpulkan bareng-bareng bahwasannya aset kebutuhan guru tersebut dari 7 aset yang ada mulai dari manusia, sosial, politik, finansial, budaya, agama, dan budaya fisik dan lingkungan alam tersebut nanti kita coba share screen. Pak Budi mohon bantuannya ya di share screen barangkali karena saya hari ini on di HP, mohon maaf.
Ya nggak apa-apa Kak. Ya silakan Kak. Nanti mungkin ada dari teman saya juga, baik itu Kak Gipar, Pak Budi dan Kak Hasan akan menyampaikan, karena ini luar biasa sekali bahasannya. Oke, ntar nunggu dulu di share screen. Mudah-mudahan nanti dapat pencerahan. Nunggu Pak Budi nge-share screen. Ayo Kang. Bentar Kak, OTW. Oh, siap. Mungkin dari kasus yang ada di situasi 3, saya melalui visual aja ya. Tadi sudah didiskusikan bahwasannya ini ada studi kasus terkait Pak Gerak yang membutuhkan dukungan dari pihak kepala sekolah yang membutuhkan sarana belajar berupa lahan perkebunan kopi yang berada dekat di sekolahnya, dan meminta untuk mensosialisasikan gerakan, karena memang jarak antara rumah dengan sekolah dekat, itu agar semua pegawai yang ada di sekolah ataupun baik guru, siswa, dan stakeholder lainnya itu bisa berjalan kaki untuk menuju ke sekolah. Di sini ada beberapa aset yang ditinjau. Yang pertama, saya akan ngambil dari aset finansial dulu, bahwasannya pihak kepala sekolah itu tidak bisa menyetujui ataupun mengabulkan permintaan dari Pak Gerak tersebut, karena mungkin ketika beliau menghadapi dengan situasi yang ada, misalkan lahan perkebunan kopi, sedangkan si pemilik kebun kopinya tersebut mempersilahkan tapi dengan fee, misalkan oke lah sewa. Nah, itu khawatirnya nanti memberatkan pihak sekolah, apalagi dengan tuntutan tersebut. Ya. Terus berikutnya di aset pemahaman di kondisi lingkungan alam, meskipun dekat dengan kondisi sekolah, bahwasannya dengan situasi seperti ini, sekolah juga harus memperhatikan siapa saja yang akan terlibat dalam program tersebut. Jadi tidak mungkin Pak Gerak saja yang menginginkan untuk kegiatan tersebut, hanya untuk kepentingan dirinya, padahal mungkin tujuannya yang disampaikan oleh Pak Gerak itu baik untuk kebutuhan siswa ataupun pegawai lainnya. Ya, ini ada juga melalui aset manusianya. Pak Gerak memberikan usulan terkait menentukan tujuan pembelajaran kepada kepala sekolah. Nah, di sini SDM yang dibangun nantinya Pak Gerak menginginkan seluruh siswa ataupun seluruh pegawai tersebut selain sehat secara fisik, dia juga bisa secara sosialnya, karena kecenderungan di kita bersosial di masyarakat itu sangat ditentukan dari kehidupan kita sehari-hari. Satu lagi, melalui aset politik. Melalui aset politik ini meminta tolong kepada kepala sekolah untuk menggunakan sarana pemilik perkebunan kopi untuk dijadikan sarana pembelajaran. Nah, ini mungkin stigmanya bagaimana nanti dia berkomitmen dengan kepala sekolah ataupun dengan si pemilik kebun tersebut, apakah bisa disetujui ataupun tidaknya, itu tergantung dari mungkin MOU ataupun perjanjian yang ditujukan. Nah, mungkin presentasi dari kelompok kami hanya sebatas itu ya, meskipun Pak Budi tadi mungkin ada kendala untuk, nah ini sudah ditampilkan melalui Pak Budi, tapi mohon maaf abang-abang di kelompok 1, saya hanya bisa menjelaskan seperti itu. Mungkin nanti ada Pak Gipar ataupun Kang Hasan, Pak Budi yang bisa menambahkan. Ya, sementara dari saya itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Risan. Ada yang lagi kelompok 2. Ya.
Ya, baik Kakak. Satu lagi ya. Ya, baik Kakak, silakan kelompok 1. Ada yang kelompok 1 lagi. Ada yang mau menampilkan? Halo Kak, ya sedikit tambahan aja dari kelompok 1 gitu kan. Ya pada dasarnya intinya ini mah hanya masukan saja ya kakak-kakak dari kasus atau situasi yang tadi sudah ditampilkan atau dijelaskan. Jadi pada dasarnya kita guru PJOK harus pandai. Yang pertama harus pandai dalam melihat situasi. Apakah situasi kita, ya termasuk itu enggak cuma melihat situasi lingkungan sekitar, tapi juga melihat situasi politik ya. Politik yang dimaksud di situ kan kerjasama antara sekolah dengan pihak terkait misalnya seperti itu. Nah itu kita juga harus bisa melihat dan harus bisa legowo jika memang hasilnya tidak diharapkan. Ya Kak, kayak misalnya tadi kasus 3 itu kan yang sudah dipaparkan itu di kasus 3 itu bahwasannya kasus tersebut walaupun sudah kepala sekolah sudah meminta untuk bekerja sama dengan pihak perkebunan kopi, namun pihak perkebunan kopi itu tidak mau mengizinkan karena takut kebunnya rusak misalnya karena digunakan untuk fasilitas sarana siswa gitu kan. Nah itu juga kita harus bisa melihat situasi itu sehingga punya potensi untuk plan kedua misalnya apa gitu kan atau memaksimalkan alat yang ada atau gimana itu sih tambahan dari saya. Dan tambahan untuk kelompok yang selanjutnya ya kayak kalau memang kelompok 2 atau kelompok 3 tidak menampilkan, menurut saya dilanjut aja Kak presentasinya atau materi yang sudah disiapkan oleh Kak Fasil biar waktu pun tidak terbuang, kita pun bisa cepat memahami gitu aja Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Gipar. Ya, saya lanjut lagi ya. Ya, berdasarkan studi kasus ketiga, 1, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Yang ketiga, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Nah, deficit based thinking.
Nah, di sini karena kata-kata utama pesimis ya. Jadi Pak Gerak mempunyai keinginan, namun karena kendala kepala sekolah kurang menunjang pengusaha perkebunan kopi tidak mau sampai rusak jadi. Ya, selanjutnya hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat? Ya, mengapa guru PJK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Nah, pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJK. Guru PJK perlu memandang sumber daya yang memiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Jika guru PJK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJK. Nah, di sini masalah selesaikan kekuatan, potensi, dan daya gunakan. Nah, di sini upaya mencari dan mengatasi masalah. Dan perseptif pasti ada suatu yang salah. Nah, di sini upaya identifikasi, apresiasi, selidiki kekuatan atau potensi atau aset. Perspektif pasti ada kekuatan atau potensi atau aset. Ya. Terus fokus cari kelemahan dan sistem tersebut masalah. Kesulitan batu sandungan. Ya. Terus pengalaman emosi tidak menyenangkan. Fokus apresiasi kekuatan atau potensi atau aset dalam sistem tersebut. Semangat gotong royong, creating masalah, tantangan batu lompatan. Terus di mana bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Nah, komunitas MGMP PJK SMP tingkatan kabupaten. Nah, pergeseran cara mengajar komando menjadi pendekatan pembelajaran lebih variatif dan inovatif. Peran peserta yang aktif di dalam kegiatan MGMP. Nah, pemanfaatan PMM untuk kegiatan webinar. Apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga dan yang sudah dimanfaatkan. Nah, selanjutnya terletak di daerah perkotaan, strategis. Sarana dan prasarana olahraga sangat memadai. Pandangan dari orang tua dan donatur sangat mendukung.
Upaya kepala sekolah untuk mengajak wakil kurikulum, wakil kesiswaan, wakil sanpras, guru, komite sekolah mengatasi permasalahan yang ada. Keberanian peserta didik menyampaikan pendapat, keberanian komite menyampaikan kritik. Nah, perlu diingat ada 7 aset yang dapat diperdayakan, diantaranya aset manusia, sosial, agama atau budaya, fisik, lingkungan atau alam, finansial, dan politik. Keberanian peserta didik menyampaikan kritik dan saran, mendorong kepemimpinan murid. Komite bersuara menyampaikan kritik. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dapat melakukan upaya-upaya menggunakan kewenangan dengan membuat kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan warga sekolah dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Kemampuan untuk mengaruhi kebijakan kepala sekolah dalam mengatasi tantangan yang ada. Nah, lakukan satu tahapan ini dilakukan secara mandiri dan tugas dikumpulkan melalui LMS. Ya, 2, proses identifikasi sumber daya dapat digunakan kembali pada modul-modul berikut, khususnya modul 2.5 dan modul 3. Ya, modul 2.5 model pembelajaran sport education dan modul 3 menggerakkan komunitas belajar. Yang ketiga, batas waktu pengumpulan tugas di tahap lakukan ini adalah di akhir modul 1.6. Terus lakukan yang tadi ya. Terus terima kasih kakak yang sudah hari ini sudah mengikuti Zoom-nya. Silakan kakak kita foto bersama ya, karena waktunya sudah mau sore azan ya. Siap.